Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini kita kembali untuk live. Live ini adalah hanya untuk membahas mungkin seperti yang tertulis. Begitu banyak hasil dari pengamatan di setiap daerah, mulai dari Indonesia Barat dan baru-baru ini sebelum maghrib tadi dari Indonesia Timur, dan sempat link itu saya kirimkan kepada lembaga Raswa. Kita mungkin sudah merasakan ataukah tidak merasakan, tapi pasti ada perbedaan siapa yang bisa merasakan dan yang tidak merasakan tentang keadaan negara ini sekarang. Apakah pertanyaannya segelintir orang yang bisa menikmati hidup di negara ini, ataukah lebih banyak orang yang tidak merasakan apa yang seharusnya dirasakan? Pengamatan dari berbagai sisi, masuk komal per komal, mengamati, intinya adalah begini. Rakyat dari ujung Indonesia Barat, rakyat dari ujung Indonesia Timur, itu sudah banyak memberikan informasi, memberikan saran, tapi adalah begini, pertanyaannya yang mendasar, apakah mereka-mereka yang diberikan amanah berdasarkan peraturan, berdasarkan sumpah jabatan itu menonton sosial media, di mana berdasarkan perkembangan pola-pola sosial media ini ternyata mau diakui atau tidak diakui memang mirip seperti cara kerjanya jurnalis, yaitu menginformasikan. Dan sangat disayangkan bila begitu banyak informasi yang beredar, baik yang saat ini sekarang saya lakukan di TikTok, di sosial media Facebook, Instagram, dan lain-lain, ketika kita hanya mampu mendengar, mampu melihat, bahkan yang disiarkan oleh lembaga-lembaga terkait di dalam korupsi, itu kadang-kadang kita mendengar, merasakan ada rasa senang bahwa punya program mereka berjalan, ada juga rasa sedih ketika ada program yang juga tidak jalan. Artinya dari beberapa kosakata yang saya sudah sampaikan, kita harus mengakui dengan 80 tahun Indonesia merdeka ini, pertanyaannya sejak terjadi tahun 99 kemarin, apakah negara ini lebih baik atau tidak? Apakah korupsi itu semakin sedikit atau semakin banyak? Dan apakah program-program yang dikeluarkan pemerintah itu sesuai daripada peraturan dan perundang-undangan atau tidak? Ini seharusnya menjadi kajian bagi para akademisi dan terutama orang-orang praktisi hukum, dan juga informasi yang harus lebih banyak juga, bukan hanya sekedar di sosial media saja, tapi juga yang memang sudah diberikan undang-undang lex specialis alias pers. Timbul pertanyaan, kenapa saat ini rakyat lebih banyak menyampaikannya melalui sosial media dengan bahasa mungkin no viral, no justice. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah begini, kenapa saat ini bisa seperti ini?
Apa yang salah? Apakah dalam bentuk sistem? Apakah dalam bentuk pelaksanaan sistem? Ataukah juga dalam bentuk hukuman bagi yang melanggar atau tidak sesuai dengan sistem yang dijalankan? Saya sengaja live saat ini adalah untuk memancing orang-orang yang memang katanya orang-orang sudah pintar, bergelar berderet-deret, tapi hanya ternyata lebih banyak yang tidak mempunyai jabatan alias rakyat biasa yang berteriak. Pertanyaannya adalah, ketika mendengar teriakan rakyat mulai dari ujung Indonesia Barat, ujung Indonesia Timur, langkah apa yang harus dilakukan? Apakah masih dengan memakai pola lambat ataukah dengan memakai pola cepat? Saya pun saat ini berada di posisi di Jawa Barat. Saya juga mengamati gubernur Jawa Barat dengan kinerjanya. Apakah ini tidak bisa dicontoh oleh kepala-kepala daerah lainnya? Bahwa saya kutip lagi seperti di video-video saya dulu, dari bahasa seorang mantan wakil presiden, yaitu dengan kata lebih cepat lebih baik. Karena kenapa? Untuk menyelesaikan satu tugas-tugas kenegaraan seharusnya memang dilakukan lebih cepat lebih baik, tapi tidak dengan sembrono. Ini yang perlu dipahami. Artinya, orang-orang yang dalam posisi memang sudah diberikan amanah kepercayaan harus mampu mengupgrade dirinya untuk bisa menyamai kecepatan kemajuan teknologi. Artinya juga adalah pola pikir, cara berpikir, cepat, taktis, dan akurat itu perlu ada. Tapi yang jadi pertanyaannya lagi, apakah SDM yang diberikan amanah ini sudah mampu atau tidak mampu? Sebentar, saya lihat. Oke lah, saya terima. Selamat malam, assalamualaikum, Bung Diki, silakan. Ini adalah pembahasan, bukan juga pembahasan yang saya anggap pembahasan biasa, tapi adalah satu informasi yang seharusnya dipahami oleh lembaga-lembaga, orang-orang berada di lembaga-lembaga pemerintahan, di mana sudah ratusan atau ribuan tahun sejak diciptakannya pola informasi, harusnya informasi itu transparan. Dan yang perlu dipahami, ada aturan-aturan perundang-undangan yang memang informasi tidak bisa untuk khalayak ramai. Tapi kalau tidak berdasarkan undang-undang tersebut, semuanya harus terbuka. Dalam pengelolaan terutama adalah manajemen pengelolaan keuangan negara. Sekali lagi saya katakan, dan mudah-mudahan ada yang memantau di luar live ini, bahwa kecepatan berpikir sekaligus harus dengan kecepatan bertindak untuk mengimbangi kecepatan teknologi yang terus berkembang, dan juga keramaian di dalam sosmed, terutama di TikTok. Lalu pertama adalah ketika mereka sudah melihat apa yang ada di TikTok ini atau di sosmed lainnya, laporannya apakah sampai ke pemimpin mereka masing-masing, dan apakah laporannya mereka itu betul-betul disampaikan real, ataukah ada lagi trik and trik? Ini yang jadi pertanyaan. Karena kenapa?
Ketika saya mengamati komal-komal yang ada di Aceh dan mendapatkan banyak informasi dari Aceh tentang bagaimana pengelolaan keuangan negara, apakah sampai kepada rakyat yang memang paling membutuhkan, begitu juga dengan yang terjadi banjir 3 provinsi lain selain Aceh, di Padang, Sumut. Lalu tadi ini adalah saya mendengar, bahkan naik juga di roomnya daerah Indonesia Timur, tepatnya di Kalimantan. Saya hanya mengatakan 3 lembaga yang diharapkan, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, dan juga kehakiman, serta plus lembaga yang memang khusus awalnya dibuat untuk bagaimana mencegah dan melakukan penangkapan untuk yang disebut penyalahgunaan pengelolaan keuangan, terutama keuangan negara baik di daerah dan di pusat. Kenapa seolah-olah baru satu saja persoalan sudah dianggap, mohon maaf, sudah mampu persoalan tersebut sampai sudah sangat membanggakan. Ini yang sedang saya mengamati juga, apakah kekurangan jumlah daripada orang-orang yang mampu menjadi penyelidik. Sering bahkan waktu saya di Sulawesi Barat, bahkan lembaga rasuah ini pernah kita dalam satu pertemuan dengan pemerintah Sulawesi Barat, LSM dan pers di sana, yang sangat disayangkan jangan sampai terulang lagi. Ibaratnya pun saya sudah pernah membuat suatu video baik di TikTok, saya sebarkan di YouTube dan juga di beberapa sosmed lain. Kesalahan yang sama jangan terulang-ulang lagi. Karena akan timbul pertanyaan baru. Apakah kesalahan ini memang dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja? Apakah kesalahan itu menjadikan suatu pelajaran atau tidak? Ataukah memang menganggap bahwa rakyat yang boleh dikatakan menurut istilah itu adalah menengah ke bawah itu tidak dianggap dibandingkan menengah ke atas? Kalau memang seperti ini terus dengan usia negara yang 80 tahun, katanya merdeka, pertanyaannya, kemerdekaan 80 tahun Indonesia ini sebetulnya untuk siapa? Untuk segelintir orang ataukah untuk seluruh rakyat Indonesia? Lalu ketika diemban amanah, kenapa mereka korupsi? Bahkan berlebihan. Ini saya menyampaikan ini adalah juga saya sambil menyambung rasa dari setiap daerah yang sudah saya dengarkan, terutama di TikTok. Baik saya hanya mengamati di bawah, atau saya juga naik ke atas mengamati sambil mendengarkan di atas. Kenapa dan ada apa? Kalau saya mau bicara lebih jelas-jelas lagi atau clue-clue lagi, mungkin sudah banyak saya sampaikan. Apakah yang setiap saya live ini tersampaikan banyak atau tidak? Atau cuma saya sendiri yang menge-share-nya ke lembaga terkait? Apakah tidak pernah berpikir yang telah diberikan jabatan amanah itu seharusnya punya tanggung jawab dalam bentuk pekerjaannya sesuai pokjanya masing-masing, sesuai programnya masing-masing. Dan itu adalah amanah luar biasa yang harusnya menjadi tabungan amal kebaikan ketika dilakukan dengan baik. Untuk beberapa struktur
daripada lembaga-lembaga pemerintahan dan pegawai-pegawainya, ada yang gajinya sudah sangat tinggi, jauh melampaui persenan, mungkin sampai 50%, 100% daripada standar kebutuhan hidup yang biasa dikeluarkan. Tapi apakah itu tidak cukup? Lalu ketika keuangan negara dikuras habis, karena baru-baru ini saya lihat lagi, sebelum saya naik Komal ini, akhirnya tadinya saya mau menonton di Komal, tapi saya sekarang buka juga, sekarang live saja langsung, bahwa seorang Menteri Purbaya mengatakan sudah sangat bahaya ini keuangan negara. Tinggal berapa? 150 dari awalnya 340 triliun. Apakah ini memang disengaja, disetting bahwa negara ini bubar, rakyatnya melarat, tapi selalu dinaikkan pajak? Ingat, saya naik di Komal terakhir itu tadi, sudah tulisannya jelas Nepal kan. Dan ingat, saya sudah katakan ini jauh-jauh hari di video saya. Silakan dicek yang di TikTok, silakan dicek yang di YouTube Solusi Abah Davi Pengamat, ataupun di Facebook dan lain-lain. Artinya, tugas saya untuk menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk suara sudah saya sampaikan. Sekali lagi saya cuma katakan, dan ini akan saya ulang lagi, baik yang ada di VT-VT saya dan di Komal tadi. Ketika rakyat sudah marah dan sudah mencapai ambang batas kemarahannya, sekali lagi saya ucapkan, tidak ada artinya jabatanmu, hartamu. Yang ada adalah nanti rasa malu. Dan juga terutama untuk orang-orang ahli hukum tata negara, kenapa tidak membuat hukum yang memang berat bagi orang-orang yang memang sudah kesalahannya di ambang batas, di luar batas, seperti merugikan keuangan negara itu bukan cuma miliaran, tapi sudah triliunan. Tidak mungkinlah saya harus mengatakan ulang-ulang, karena yang saya sampaikan ini adalah orang-orang yang sudah ada bergelar profesor, dokter, pengalaman kerja di mana-mana, sudah juga pergi tugas negara kemana-mana. Negara itu tidak akan ada kalau tidak ada yang namanya rakyat. Ketika rakyatnya nanti hilang satu persatu, meninggalkan negara ini, mau diganti dengan rakyat negara lain, apakah itu maksudnya? Artinya, ada negara di dalam negara yang secara halus bagaimana rakyat aslinya untuk berpindah dari negaranya sendiri. Saya teringat bahasa seorang jenderal dulu yang sudah pensiun, proxy war. Kita tahu tentang proxy war, tapi yang sangat disayangkan ketika proxy war itu dilakukan oleh orang di dalam negara sendiri, bukan proxy war yang datangnya dari negara luar. Dan yang sangat disayangkan sekali ketika jabatan itu tidak sesuai dengan kapasitasnya. Ini saya berbicara untuk pemimpin, baik pemimpin di daerah, baik pemimpin nasional, dan yang tertinggi. Apalagi saya juga adalah salah satu orang yang menusuknya untuk menjadi pemimpin negara. Sering di video saya katakan, tirulah caranya
Gubernur KDN tegas. Dan saya juga pernah mengatakan belum tentu jumlah yang banyak itu benar dibandingkan jumlah yang sedikit. Sama seperti pengalaman tadi sebelum saya naik membuka live ini. Saya mendengarkan di bawah sambil ketawa-ketawa perdebatan tentang BGN statusnya apakah setingkat menteri atau tidak. Satu orang ini sudah mengatakan benar. Tapi yang banyak itu mengatakan bahwa BGN itu bukan setingkat menteri, lembaga bukan setingkat menteri. Nah, bagi orang ahli hukum pasti sudah tahu itu. Yang boleh istilahnya LHKPN. BGN itu termasuk LHKPN yang boleh dikatakan sama dengan Basarnas, lembaga setingkat menteri, sama dengan BNN. Begitu juga BGN. Saya cuma ketawa-ketawa saja gitu loh. Nah, kenapa? Apakah kalian yang di atas ini sedang mempelajari psikologi rakyatnya? Apakah rakyat Indonesia adalah rakyat yang boleh dikatakan bisa kalian bodohi? Ingat, pernah dulu saya katakan semut saja akan menggigit akhirnya ketika sudah batas terlewati, yaitu kesabaran. Gejala itu sudah ada loh, baik dari Indonesia Timur, baik terutama di Indonesia Barat. Bahkan sudah berulang-ulang saya katakan, baik di dalam Komal dan saya undang kalian, baik yang intelnya, baik juga pejabatnya. Ketika pemikir-pemikir aslinya sudah jenuh dengan negara ini, mungkin kita akan ikuti. Dan jangan juga mengatakan saya paling nasionalis, terutama para pejabat ketika tidak mampu membangun rakyatnya dengan dana besar. Selalu mengatakan harus dengan dana besar, membangun daerahnya untuk rakyatnya sendiri. Lihat seorang gubernur Jawa Barat, mampu memotong daripada hal-hal yang tol, panjang. Salah satunya adalah bagaimana pengurusan pajak dan tanpa melalui SIM. Itu pun menjadi perdebatan lagi. Kenapa yang baik-baik harus didebatkan, yang buruk-buruk dibiarkan? Berulang-ulang saya katakan video-video saya dulu, silahkan dicek lagi. Salah satu yang kalian susahkan itu, bisa saja di daerah A, daerah B, daerah C itu juga adalah saudaramu yang tidak kamu tahu. Jadi yang disebut rakyat dari Nusantara atau dari Sabang sampai Merauke, itu adalah rakyat kalian sendiri. Yang harus kalian bagaimana berpikir dengan tugas kalian sudah dengan sumpah jabatan itu meningkatkan kemampuan atau SDM, taraf hidup, ekonomi mereka. Menyadarkan mereka tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang salah, yang merugikan daripada orang lain. Tapi pertanyaannya, ketika pejabatnya sendiri melakukan kesalahan, apakah hukuman itu sama dengan rakyat biasa, dengan rakyat yang disebut pejabat, atau yang punya jabatan dan pangkat, atau harta banyak? Nah, sekarang pertanyaannya, orang-orang yang sudah belajar dengan gelar berderet-deret itu, masa kalah dengan saya yang bergelar SDTT, sekolah dasar tidak tamat? Apakah kalian tidak punya rasa malu? Gitu loh. Kalau memang kalian sudah tidak punya rasa malu, berarti kalian sudah sama dengan binatang. Karena binatang memang tidak punya rasa malu, tapi mungkin sekarang pun kalian kalah dengan binatang. Ada yang punya rasa malu dan kesetiakawanan. Kita lihat di beberapa video setelah bencana Sumatera, binatang lain jenis saja membantu ketika bencana terjadi. Masa manusia dengan manusia tidak punya itu? Apakah kalian sudah tidak punya rasa? Tidak menyadari etnis manusia itu bagaimana?
berbeda dengan makhluk lainnya. Apa yang kalian mau banggakan? Apakah kalian pernah berpikir ketika nanti habis masa waktu hidupmu atau ajalmu, satu pun yang kalian banggakan di dunia ini tidak ada di bawah. Cobalah sering turun ke rakyat atau lewat kuburan itu, ya diingat, saya pasti tidur situ. Tidak ada lagi mobil mewahmu, tidak ada lagi uang bertumpuk-tumpukmu. Yang ada cuma apa? Kamu akan menjadi tulang belulang, lebur dengan tanah, dengan memakai kain kafan. Intinya makanya tadi sebelum maghrib tadi saya cuma diam. Saya cuma katakan kalau memang itu baik untuk daerahmu, lakukan. Karena memang kadang ketika seseorang sudah tidak mampu lagi diberikan informasi kebaikan, saya cuma teringat pengalaman Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir kebingungan. Ketika Nabi Musa kebingungan dengan apa yang dilakukan Nabi Khidir. Dia mampu Nabi Khidir itu melihat waktu ke depan. Ketika berjalan, selain cerita ini adalah selain saya cuma kasih clue saja, selain yang kita tahu tentang ikan, tapi ada ketika merusak perahu dan lain-lain. Ingatlah itu. Dari sisi cerita itu saja ada satu. Hukum itu harus tegas, hukum itu harus nyata, hukum itu harus tidak neko-neko, sama seperti slogan lapor. Jadi ketika hukum tidak dilakukan dengan benar sesuai dengan poksinya, aturan dasarnya, kacaulah sesuatu hal. Karena hukum itu adalah ilmu. Ilmu untuk bagaimana menata sosial antar manusia. Itulah awal timbulnya hukum, ilmu hukum. Saya juga, mungkin saya global bicara ya, terutama yang paling sangat saya sindir adalah orang-orang hukum yang sudah bergelar hukum, sarjana, master, atau apapun. Jangan sampai S1, S2, S3-nya kelebihan menjadi S7. Artinya teler, kalau es teler itu enak diminum. Ini berulang-ulang loh bahasa yang saya sampaikan. Ataukah ketika amanat rakyat kepada kalian yang mengelola negara ini memang betul-betul tidak mampu dilakukan ataupun bermain-main dengan rakyat, ada orang-orang yang memang memberikan amanat ini akan mengambil kembali hak mereka, untuk negara ini tidak ada lagi. Pahami clue saya itu. Jadi dalam hidup di sekarang ini, atau orang yang hidup di kota besar itu sangat paham, terutama Jakarta. Kecepatan, ketepatan dan akurat. Bukan asal kerja. Untuk bekerja di dunia swasta saja tidak boleh sembarangan, apalagi di kerja di negeri. Dan terutama yang perlu dipahami, tingkatan hukuman yang paling berat itu adalah orang-orang yang disebut orang-orang di atas. Pejabat yang sudah tahu hukumannya apa, tapi masih melakukan, dibandingkan rakyat biasa. Dan ingat, pekerjaan kesalahan rakyat biasa dengan pekerjaan kesalahan pejabat itu jauh lebih berat hukumnya adalah yang disebut pejabat atau yang sudah diberikan wewenang. Makanya mereka diberikan fasilitas. Rakyat memberikan fasilitasnya dengan yang disebut pajak. Tapi juga jangan keterlaluan. Dan saya sudah pernah mengatakan, ketika rasa cinta ini menipis,
dan sering mengatakan jangan sok nasionalis dengan orang-orang aktivis. Jangan juga terlalu banyak bicara tentang bahasa-bahasa manis ketika kenyataannya pahit. Turunlah ke bawah, bukan hanya mendengarkan asbun asal Bapak senang. Turun pemimpin aslinya melihat. Saya akan mengutip lagi, contohlah KDM. Begitu banyak dia dihina sebagai konten, jauh lebih bagus daripada Anda yang cuma duduk diam dengar. Tapi menghabiskan keuangan negara dengan gaji yang tinggi, dengan fasilitas dihabisi begitu rupa. Kalian tuh lebih rendah. Tidak sejajar kalian dengan KDM saat ini. Saat ini ya. Karena manusia itu pasti ada kesalahannya. Tirulah dia. Bagaimana mengelola daerahnya. Bagaimana hukum ditegakkan. Tidak pandang bulu dia keluargaku. Dia saudaraku, dia bapakku, dia emakku atau apa juga. Tidak ada. Dia teman sekolahku atau tidak ada. Salah ya salah, benar ya benar. Begitu harusnya. Untuk menata kehidupan. Dan jangan juga terlalu rakus. Harus saya punya semua sendiri. Orang lain tidak boleh punya. Inilah bukan mental manusia, tapi mentalnya iblis. Itu yang perlu dipahami. Dan juga kalau membuat kebaikan jangan pura-pura. Seolah-olah menjadi pahlawan, akhirnya menjadi pahlawan kesiangan. Pahlawan itu yang tulus. Karena rakyat juga akan mengerti, memperjuangkan. Oh, dia memang betul-betul baik dengan pekerjaannya di pemerintahan. Contoh yang juga sudah dilakukan dan mereka setuju dengan ucapan saya. Naikkan gaji guru, naikkan gaji TNI, naikkan gaji Polri yang benar. Bukan yang salahnya harus dipecat. Naikkan gaji jaksa, hakim. Asal kerjaannya benar sesuai program dan tidak salah dan asal-asalan. Dan juga jangan rakus. Rakyat itu bisa melihat. Dan sekali lagi untuk kajian hukum, pembagian keuangan antara pusat daerah perlu dikaji kembali. Karena di Komal terakhir tadi di daerah Kalimantan katanya besar pembagian untuk pusat. Tapi kenyataannya rakyatnya jalannya berlubang-lubang semua. Dan saya juga daerah yang sangat saya perhatikan sekarang kembali. Tadinya awal cuma satu sejak kembali ke Indonesia Barat. Yaitu Sumatera. Saya mulai kembali melihat ke Indonesia Timur yaitu Kalimantan. Dan tadi setelah saya turun Komal, saya cek-cek banyak data yang masuk. Dan ingat, hidup di dunia ini pun harus selaras dengan alam. Jangan sampai terulang kembali bencana yang terjadi di Sumatera, terjadi di tempat lain. Itu tanggung jawab kalian. Moral kalian dengan jabatan kalian. Amanah kalian dengan jabatan kalian. Yang pasti ada sanksinya. Ketika sanksi tidak didapat di dunia, pasti ada di tempat lain. Di akhir ketika masamu sudah tidak hidup lagi sebagai manusia, tapi dikubur tanah. Dan juga sebagai seorang pemimpin ataupun aparat ataupun pejabat, jangan suka dengan telinga yang bagus, maunya senang-senang enak aja didengar. Cek ke lapangan. Bagaimana rakyat berteriak, karena kalian itu menjadi pejabat, aparat adalah mengurus rakyat. Bagian daripada rakyat itu adalah termasuk mungkin adalah juga saudaramu yang berada di tempat lain, yang kamu tidak tahu sebenarnya itu juga saudaramu. Ini berulang-ulang sudah saya sampaikan. Atau kalau memang tidak bisa lagi menjadi negara yang benar atau yang harus Garuda terbang tinggi seperti harapan yang sering saya lontarkan, saya sudah mengatakan mungkin saya ikuti cara berpikir bagaimana kita merdeka
Kalau tidak mampu yang kita suruh ini, kita minta menjadi pejabat, tidak mampu mengurus kita. Itu pasti cara berpikir itu akan muncul. Termasuk kepada orang-orang baik. Karena kenapa tidak ada lagi rasa nasionalis, ngapain kita nasionalis lagi? Ketika pejabatnya tidak punya rasa nasionalis dan rasa malu. Itu yang perlu dipahami. Jadi semua ini bukan hal-hal lain. Itu adalah dari pribadi masing-masing. Bukan karena urusan agama, urusan apa, tapi karena trik kotornya politik. Yaitu politik itu full taktik. Jangan juga full taktiknya dengan pakai Abu Nawas 1001 cara. Yang penting berhasil, bukan seperti itu. Dan juga kalau mau mendengarkan yang paling baik untuk pejabat, terutama pimpinan, setingkat pimpinan, yaitu rakyat kecil. Bukan rakyat atau anggotamu. Ataukah orang-orang yang setingkat baik itu kepala dinasmu, menterimu, atau apamu. Tapi rakyat terkecil karena mereka bersuara seperti suara kenyataan hidup mereka. Kenapa susah memahami ilmu yang sangat sederhana? Dari ujung rantai itu mana yang paling harus didengar? Ya yang terkecil, yang paling jauh, yaitu rakyat. Dalam sistem ketatanegaraan sendiri, lembaganya mulai dari presiden sampai ke RT RW. Untuk bisa mempersingkat, contohlah sahabat baginda Rasulullah Ali turun ke rakyat langsung mendengarkan, tidak asal percaya saja dengan laporan-laporan yang masuk. Itu seharusnya dilakukan. Percuma saja rapat menghabiskan uang negara, padahal suruh efisiensi. Rakyat lagi disuruh efisiensi. Sedangkan kalian yang bilang efisiensi, malah kalian yang menghambur-hamburkan. Beli mobil harga-harga mahal, bangun kantor pemerintahannya, luar biasa mewahnya, rakyatnya aja masih hidup di gubuk-gubuk. Jangankan yang terkena banjir, yang tidak terkena banjir aja masih di gubuk-gubuk. Dengan harapan juga kalian memahami, jangan dipecah belah terus rakyat ini hanya untuk kepentingan. Dan rakyat juga harus sadar, ngapain kita harus mengidolakan sesama manusia hanya karena omongan-omongan ataupun yang beredar di sosmed. Dikaji dulu semuanya. Saya ngomong global ya. Semuanya itu dikaji, didalami dulu kebenarannya. Dan tidak boleh mengidolakan sesama manusia biasa. Kecuali manusia-manusia istimewa yang memang sudah diutus oleh Tuhan. Bukan diutus oleh sesama manusia. Wah, diberitakan di sosmed, diberitakan di pers, dia tokoh nasional, lalu kita harus dewa-dewakan, harus menutupi kesalahannya. Salah ya salah. Ketika benar, pujilah benar. Kenapa susah ilmu hidup itu? Itu ilmu hidup yang sebenarnya. Kalian kerjalah dengan pokja masing-masing gitu loh. Bagaimana yang tadinya rusak, kita benahi masing-masing. Sekarang boleh dikatakan dengan keuangan negara yang disampaikan Purbaya, lalu negara lain terlibat di dalam negara kita, bahkan sudah ada yang menyediakan negara di dalam negara. Rakyat ini pasti sudah berpikir, rakyat lain disenang-senangin, rakyat sendiri disusahin, diberat-beratin. Ingat, kalian pasti bisa berpikir apa yang terjadi. Secara ilmu tata negara tidak akan ada negara kalau tidak ada rakyatnya. Dan ketika rakyatnya sudah menolak terbentuk suatu negara, habislah kalian.
Kalian mungkin berpikir, oh saya bentuk negara baru. Kalau persoalannya sama, tetap saja walaupun baru atau lama, yang terjadinya sama juga. Makanya hukum dibuat adalah untuk bagaimana membuat suatu hukuman kepada yang bersalah. Dan hukum seberat-beratnya terutama yang setingkat dengan pejabat. Bukan rakyat biasa yang harus dihukum. Ayolah. Sudah terdengar bahasa. Saya mencoba mendalami, mengkaji kenapa. Turunkan gubernur ini. Turunkan presiden. Saya berpikir yang terbalik. Kenapa mereka bicara begitu? Adakah bicara ini ada trik-intriknya ataukah memang tulus? Karena kekesalan ataupun karena penderitaan hidupnya. Jadi ada dua sisi. Jangan juga semua orang yang berteriak itu, memprotes itu orang yang juga mau jahat kepada kamu. Bisa saja itu orang yang pernah membantu kamu menjadi pemimpin. Kenapa ilmu simpel sederhana ini tidak dimengerti? Katanya gelarnya sudah panjang berderet. Dan pemimpin itu juga sekali lagi jangan juga mau mendengarkan telinga itu asal enak aja. Yang digaji pasti bisa dipercaya, bisa saja yang tidak digaji itu bisa lebih kamu percaya. Itu suara rakyatmu sendiri yang menderita di bawah. Mungkin sudah terlalu lama, capek saya bicara, cuma saya ingin menyampaikan informasi dan sedikit kekesalan, yang bisa saja kekesalan itu ketika seorang ahli berpikir. Jangan pandang enteng. Hal yang tidak bisa terjadi oleh orang biasa akan bisa dia lakukan. Percaya saja itu. Mau sekuat apapun kamu membuat benteng, tapi ketika seorang ahlinya turun, tidak ada gunanya benteng itu. Sejarah sudah membuktikan. Ratusan tahun, ribuan tahun benteng ini tidak pernah mampu tembus. Tapi datang akhirnya orang yang memang sudah diutus. Benteng itu akhirnya tembus. Sejarah itu tidak pernah berbohong. Dan sejarah itu pun jangan diciptakan oleh pemenang. Sejarah itu pasti akan bicara sendiri. Walaupun diciptakan oleh pemenang, masih ada sejarah yang tersimpan walaupun kalian bohongi. Karena aslinya sejarah tidak pernah berbohong dan bisa dibohongi. Begitu juga rekam jejakmu. Terutama sebagai pejabat, aparat. Terbukti. Ketika ada orang baik, punya tugas baik, oleh komandannya dikeluarkan, bahkan dia mengundurkan diri. Rakyat membela dia, memuji dia. Dan bisa jadi hidupnya lebih bagus ketika dia menjadi aparat dibandingkan tidak. Karena rakyat membantu dia, menghormati dia. Dan ingatlah itu sudah pernah dilakukan ketika di zaman kemerdekaan dulu. Rakyat yang memberikan makanannya kepada pejuangnya. Kalian tuh sebetulnya sebagai pejabat dan aparat itu pejuangnya rakyat. Tapi malah kalian saat ini lebih banyak terindikasi kuat jadi pejuangnya negara lain, rakyat orang lain, negara lain. Bukan rakyat sendiri. Lucu kalian tidak menyadari hal itu. Katanya gelarnya sudah sangat tinggi-tinggi. Hanya untuk kepentingan segelintir orang. Berarti kalian itu belum layak menjadi profesor, dokter, atau apapun juga. Ketika tidak menyadari, lebih bagus kita mampu mengurus yang banyak daripada yang kecil. Nah, untuk bagaimana caranya mengurus yang banyak supaya bisa mudahnya seperti mengurus yang kecil, ada trik. Berarti kalau kalian belum mampu, berarti ilmu kalian belum nyampe. Padahal sudah diturunkan turun-temurun oleh orang-orang arif bijaksana bagaimana caranya mengurus seperti itu.
Berarti kalian memang tidak layak menjadi pemimpin atau mengurus daripada negara. Turunlah kalian. Seharusnya begitu, sama seperti negara lain. Ketika ada pejabatnya, pemimpinnya sudah tidak mampu, dia berani turun karena punya rasa malu. Tapi di kita, jangankan orang di dalam negara sendiri, di luar negara ini sudah mengatakan, Tuhannya saja berani dia bohongi. Nggak malu kamu itu yang ada di dalam negara ini. Ketika orang lain dari negara lain yang katanya kalian puji-puji mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan ini di-share. Mudah-mudahan ini ada yang merekam dan sampai kepada pemimpin tertinggi. Sekali lagi saya ulangkan, yang utama kepada pemimpin tertinggi. Mau mendengar yang benar bukan dari orang yang digaji, tapi dari rakyatmu. Dan yang terkecil rakyat itu. Bukan rakyat yang menengah atau yang terbesar. Dan yang orang yang tulus adalah orang yang bukan digaji atau dibayar, tapi orang yang tidak digaji. Siapa itu? Rakyatmu yang terkecil yang menderita dengan kehidupannya dari hasil kebijakan-kebijakanmu. Itu yang benar. Telingamu harus mendengar, matamu harus melihat, hatimu harus bergerak membantu. Kalau kamu sebagai manusia, itu saja mungkin akhir kata. Mohon maaf, semakin lama semakin tidak akan saya mau mengatakan yang enak di kupingmu. Untuk otakmu terus jalan, hatimu jalan terbuka sebagai manusia, bukan sebagai otak binatang, hati binatang, bahkan mengalahkan iblis. Jangan juga kalian akhirnya seperti iblis yang awalnya menjadi malaikat jadi iblis. Itu trik-trik ilmu kuno semua ditahu, rakyat tahu itu. Begitu saja yang sampaikan, karena sudah cukup malam. Saya mau menonton di koma lain sambil saya juga belajar menata diri. Banyak ilmu yang saya dapatkan, walaupun itu dari orang yang dianggap orang yang tidak sekolah sekalipun, ada ilmunya. Jangan sok merasa paling pintar, jangan sok merasa paling berkuasa, jangan sok paling banyak uang. Itu akan sirna semuanya. Paham itu baik-baik. Pertama, ini bahasa saya kepada para pemimpin dan orang-orang pemimpin di sekitarnya yang mengurus daripada lembaga organisasi negara ini, baik di pusat dan di daerah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri live ini. Saya lihat dulu, tidak ada yang komen.